Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen Ustadz Mukharjis Siddiqi selaku dosen pengampu daripada mata kuliah studi naskah tafsir di Indonesia, serta teman-teman sekalian, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Rizky Permana. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan salah satu kitab tafsir yang cukup populer, tafsir klasik di kalangan pesantren atau santri. Dan tafsir ini bernama Tafsir Marah Labid daripada karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Baik, kemudian pada kesempatan kali ini juga saya akan mungkin sedikit memaparkan daripada poin-poin yang ada di dalam tafsir tersebut, mengenai tafsir tersebut. Yang pertama dari jejak keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani tersebut, kemudian sejarah singkatnya mengenai manuskrip atau pencetakan atau penulisan daripada kitab tafsir tersebut. Kemudian akan ada beberapa karakteristik yang akan saya sebutkan, dan yang terakhir mungkin contoh daripada ayat yang terkandung dalam tafsir Marah Labid tersebut. Baik, langsung saja ke poin yang pertama. Di slide ini saya akan menjelaskan rekam jejak keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani. Muhammad Nawawi Al-Bantani, seringkali kita sebut dengan Syekh Nawawi Al-Bantani itu tersebut, adalah seorang ulama besar yang berasal dari Banten, yang lahir pada tahun 1813 Masehi. Sejak kecil beliau sudah menunjukkan kecerdasan dalam ilmu agama, lalu melanjutkan perjalanan intelektualnya ke Makkah untuk menuntut ilmu. Kemudian di Makkah beliau belajar kepada banyak ulama besar di kawasan Hijaz dan menguasai berbagai disiplin ilmu seperti tafsir Al-Quran, kemudian fikih madhab Syafi'i, dan kemudian tentunya tafsirul Quran, ya, akidah hingga tasawuf. Kemudian tidak hanya menjadi pelajar, beliau juga kemudian menjadi pengajar di Masjidil Haram, yang menunjukkan tingginya pengakuan terhadap kapasitas keilmuannya itu tersebut. Dari proses panjang tersebut lahirlah banyak karya ilmiah yang beliau tulis dalam bahasa Arab. Salah satu yang paling terkenal adalah Tafsir Marah Labid, yang menjadi bukti kedalaman penafsiran beliau dalam memahami Al-Quran secara komprehensif dan sistematis. Dan setelah itu mungkin akan ada sejarah penulisan dan manuskrip tafsir Marah Labid di slide selanjutnya. Mungkin tadi sedikit singkatnya mengenai rekam jejak keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani. Baik, di slide selanjutnya. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan juga mengenai sejarah penulisan dan manuskrip tafsir Marah Labid. Tafsir Marah Labid itu ditulis oleh Muhammad Nawawi Al-Bantani ketika beliau berada di Makkah pada abad ke-19. Ya, pada abad ke-19. Kitab ini juga dikenal dengan nama Tafsir An-Nawawi. Itu lebih terkenalnya disebut dengan Tafsir An-Nawawi. Baik, pada awalnya karya ini disusun dalam bentuk manuskrip tulisan tangan sebelum kemudian dicatat dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Islam, termasuk Nusantara ini. Kitab ini juga menjadi salah satu rujukan penting di lingkungan pesantren karena bahasanya yang relatif ringkas, namun tetap ilmiah, juga tetap padat mengenai keilmuan di dalamnya. Dalam penyusunannya, tafsir ini juga mengikuti sistematika mushaf Al-Quran secara berurutan dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Mungkin bisa kita sebutnya dengan tahlili gitu ya. Hal ini juga menunjukkan metode
tahlili yang digunakan yaitu menafsirkan ayat demi ayat secara runtun dan terstruktur. Seiring perkembangan waktu, setelah kitab ini terbit, kitab ini pun menjadi salah satu tafsir yang banyak dipelajari karena dianggap mampu menjembatani antara kedalaman ilmu klasik dan kebutuhan pengalaman atau pemahaman pelajar masa kini. Baik, mungkin itu sejarah singkatnya ya mengenai penulisan dan manuskrip tafsir Marah Labid itu tersebut. Baik, mungkin bisa ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan pula poin ketiga daripada Marah Labid ini, yaitu karakteristiknya. Tafsir Marah Labid atau bisa disebut tafsir An-Nawawi itu memiliki beberapa karakteristik penting yang mungkin bisa membedakannya dari karya tafsir lainnya. Yang pertama, kitab ini menggunakan metode tafsir tahlili, yaitu menjelaskan ayat Al-Quran secara beruntun dan detail sesuai dengan urutan mushaf. Metode ini juga membantu membaca memahami konteks ayat secara sistematis. Kemudian yang kedua, tafsir ini menggabungkan pendekatan bil ma'thur dan bil ra'yi, yaitu memadukan riwayat Al-Quran dan hadis dengan analisis akal serta penjelasan ulama. Dengan demikian, penafsiran tidak juga hanya bersifat tekstual tetapi juga bersifat rasional. Dan yang terakhir, yang ketiga, karakteristik ini yaitu dari segi bahasa. Kitab ini menggunakan bahasa Arab yang padat, singkat, namun memiliki banyak makna di dalamnya. Hal ini juga membuatnya banyak digunakan sebagai kitab rujukan di lingkungan pesantren yang telah saya sebutkan tadi. Nah, mungkin itu 3 poin yang ada pada karakteristik di dalam kitab tafsir Marah Labid. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke poin yang keempat ya, yaitu menjelaskan atau memberikan contoh keunikan atau contoh satu penafsiran di dalam tafsir Marah Labid ini. Di sini saya mengambil surah Al-Hajj ayat ke-39, Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Dalam penjelasan Muhammad Nawawi Al-Bantani atau Syekh Nawawi Al-Bantani, ayat ini dipahami sebagai bentuk izin dari Allah kepada kaum muslimin untuk melakukan pembelaan diri terhadap kezaliman yang mereka alami. Beliau juga menggunakan bahwa atau menerangkan, bahkan menegaskan bahwa perang dalam Islam itu tidak muncul sebagai bentuk agresivitas atau penyerangan, tetapi juga sebagai responsibel daripada penindasan yang tidak dapat dihindari. Dengan kata lain, prinsip ulama dari ayat ini mungkin bisa kita bilang yaitu keadilan dan perlindungan terhadap yang tertindas gitu. Jadi penindasan yang berbicara kepada yang tertindas. Akhirnya ayat ini muncul untuk memberikan jawaban bahwasannya itu peperangan itu bisa dimulai jika kezaliman itu tercipta. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Kemudian pada pendekatannya yang tidak hanya berhenti pada makna literal, tetapi menekankan nilai moral dan etika yang terkandung di dalamnya. Jadi tafsir ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat menolak kezaliman. Namun pada saat yang sama gitu, tetap juga mengutamakan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam penggunaan kekuatan. Seperti halnya aturan yang dibuat oleh negara untuk masyarakat agar lebih terstruktur dalam menjalankan aktivitasnya, agar tidak terjerumus atau tersungkur ke dalam jurang yang dalam. Nah, dengan pendekatan seperti ini gitu, tafsir ini atau tafsir Marah Labid itu menjadi relevan hingga saat ini.
karena mampu memberikan pemahaman yang moderat, kontekstual, dan juga tidak mudah disalahpahami. Makanya tafsir ini, atau wajarlah tafsir ini bisa menjadi tafsir klasik yang begitu terkenal di kalangan santri atau di kalangan pesantren, karena dengan kriteria atau karakteristik tersebut yang telah saya sebutkan, itu bisa memudahkan pembaca atau bisa memberikan pemahaman yang cukup singkat, padat, dan jelas, sehingga pembaca dan pendengar itu sama-sama memahaminya. Mungkin itulah ya poin terakhir mengenai atau menjelaskan daripada tafsir Murrah Labid ini. Baik, setelah ini mungkin saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai tafsir Murrah Labid ini. Baik, di slide selanjutnya atau slide terakhir sekaligus penutup, saya akan membacakan sedikit kesimpulan yang saya pahami bahwa tafsir Murrah Labid ini adalah karya monumental daripada Muhammad Nawawi Al-Bantani atau Syekh Nawawi Al-Bantani yang memiliki karakteristik sistematis, moderat, dan berbasis tradisi keilmuan Islam klasik. Kitab ini tidak hanya menjelaskan makna ayat, tetapi juga untuk memberikan nilai-nilai moral yang relevan untuk kehidupan modern. Dan yang terakhir, walaupun kitab ini klasik, namun mampu menjawab tantangan zaman kontemporer. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Rizky Permana. Saya buka diskusi atau presentasi kali ini, maka saya pula yang akan menutupnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.